Tonton video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share. Semoga bermanfaat dan menjadi amal ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Para sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Pada pertemuan ini kita akan membahas ada 3 macam manusia yang tidak diacuhkan oleh Allah. Tidak diajak bicara, tidak dipandang oleh Allah, tidak dibersihkan oleh Allah, bahkan dia diberikan azab yang pedih pada hari kiamat nanti. Artinya 3 macam manusia ini dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, dia menjelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, thalathatun, ada 3 macam manusia, la yukallimuhumullah yaumal qiyamah, tidak diajak oleh Allah untuk berbicara pada hari kiamat. Allah tidak ajak dia bicara pada hari kiamat nanti. Wala yanzuru ilaihim, bahkan Allah tidak mau melihatnya, tidak mau Allah memandang kepadanya. Wala yuzakkihim, Allah pun tidak mau membersihkannya daripada dosa-dosanya, tidak mau dibersihkan oleh Allah. Walahum adzabun alim, bahkan dia diberikan azab yang pedih. Di hari kiamat nanti tidak diajak bicara, tidak dilihat oleh Allah, tidak dibersihkan dia daripada dosa-dosanya, bahkan dia diberikan azab yang pedih. Ada 3 macam manusia. Yang pertama kata Rasul adalah syaikhun zanin. Apa itu? Orang yang sudah berkeluarga melakukan perbuatan zina. Apabila orang sudah hidup berkeluarga, sudah pernah menikah, melakukan perbuatan zina, tidak diajak oleh Allah bicara pada hari kiamat, tidak dipandang dia oleh Allah, tidak dibersihkan dia oleh Allah, bahkan dia diberikan azab yang pedih. Pernikahan salah satu tujuannya adalah menjauhkan orang daripada perbuatan zina. Maka itu sebabnya dalam hadis Rasul dijelaskan, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ad falyatazawwaj
Wahai para pemuda, kalau engkau sudah mampu untuk menikah, menikahlah. Karena dengan menikah itu akan sanggup menjaga pandangan mata. Kalau dia tidak mampu, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi tujuan pernikahan bagaimana orang setelah menikah bisa menjaga matanya daripada perbuatan dosa. Sebab apabila mata tidak bisa dijaga akan membawa dia kepada perbuatan zina. Namun ada juga terjadi kepada orang yang sudah menempuh kehidupan berkeluarga melakukan perbuatan zina. Ketika itu dia lakukan di akhirat pada hari kiamat, dia dicuekin oleh Allah dan diberikan azab yang pedih. Ini bukan berarti bahwa orang yang belum menikah boleh berzina. Bagi orang yang belum menikah, Allah jelaskan dalam Al-Quran, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan, pezina laki-laki, maka deralah mereka, cambuklah mereka dengan 100 kali cambuk. Begitu hukuman bagi mereka yang belum pernah menikah melakukan perbuatan zina. Apatah lagi dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah. Bahkan lebih besar lagi dalam hadis Rasul dijelaskan orang homoseksual atau lesbian. Laki-laki berzina sesama laki-laki. Perempuan berzina sesama perempuan. Kalau zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memutuskan laki-laki berzina dengan laki-laki atau perempuan berzina dengan perempuan, mereka mendapatkan hukuman dibakar hidup-hidup. Ada salah satu sahabat mengusulkan mereka diletakkan di tepi jurang yang dalam, lalu mereka ditendang ke dalam jurang, dilemparkan ke dalam jurang. Sambil mereka jatuh ke dalam jurang, mereka dilempar di atas dengan batu. Begitu hukuman yang Allah berikan kepada umat Nabi Lut alaihissalam. Mereka melakukan hubungan sejenis. Ini lebih buruk daripada binatang, lebih jelek daripada hewan. Coba kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, di tempat tinggal kita. Hewan, mana ada kambing jantan kawin dengan kambing jantan. Mana ada ayam jago kawin dengan ayam jago. Tidak ada. Dia bisa membedakan mana pasangan untuk kawin, mana pasangan yang tidak boleh kawin. Itu hewan. Dia tidak pernah sekolah. Tapi manusia sudah pernah sekolah. Dia punya akal dan pikiran. Dia punya hati nurani. Tapi dia berzina, melakukan hubungan seksual laki-laki dengan laki-laki. Perempuan dengan perempuan. Lebih buruk daripada hewan. Lebih rusak daripada binatang. Nauzubillah min zalik. Kembali kita kepada yang tadi. Orang yang dicuekin oleh Allah dan diberikan azab yang pedih. Syaikhun zanin. Orang sudah pernah menikah. Orang sudah tua melakukan perzinaan. Dalam Islam hukumnya, dia akan dikubur
dari bahunya ke bawah, dikubur dia, ditanam. Tinggallah di permukaan tanah kepalanya. Maka kepala ini akan dilempar oleh orang banyak sampai dia meninggal dunia. Dia tidak boleh dilempar dan batu yang amat besar sehingga sekali lempar kepala yang pecah, tidak boleh. Karena itu terlalu cepat dia mati. Dia dilempar juga tidak boleh dari batu yang kecil. Karena terlalu lambat dia mati. Dia dilempar batu yang sedang. Dia merasakan sakitnya, penderitaannya, sebagaimana dia merasakan nikmatnya perbuatan zina. Na'udzubillah min zalik. Ini pertama. Orang yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak dipandang oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, diberikan azab yang pedih. Syaikhun zanin. Sudah pernah menikah, melakukan perbuatan zina. Ini pertama. Yang kedua, kata Rasulullah menjelaskan, orang yang tidak diajak oleh Allah untuk bicara pada hari kiamat, tidak dipandang oleh Allah, tidak dibersihkan dirinya dari perbuatan dosa oleh Allah, dan diberikan azab yang pedih. Wa malikun kadzab. Yang kedua, yaitu penguasa berdusta, pemimpin berdusta. Kalau orang berdusta tidak punya kekuasaan, yang berdusta bukan pemimpin, dia tetap salah. Perbuatan dusta tetap perbuatan dosa, dia tetap salah. Tetapi efek negatif yang ditimbulkan daripada perbuatan dosanya itu hanya dirinya sendiri. Kalau dia sebagai kepala rumah tangga, yang efek negatif ditimbulkan terhadap dirinya, istrinya, anak-anaknya, dia berdusta. Dia pinjam uang dengan orang. Tolong pinjami saya uang. Bulan depan saya ganti. Bulan depan tidak diganti. Padahal janjinya bulan depan diganti. Ditunggu 2 minggu, tidak juga diganti. Janjinya sebulan diganti, sudah 2 bulan tidak juga diganti. Apa efek negatifnya? Yang minjam uang suaminya selaku kepala rumah tangga, pemimpin dalam keluarga, berjanji 1 bulan mengganti, sekarang sudah 2 bulan tidak diganti, maka orang lain tidak percaya bukan hanya kepada kepala keluarga tersebut, orang juga tidak percaya kepada kepala keluarganya, tidak percaya kepada istrinya, bahkan tidak percaya kepada anak-anaknya. Anak-anaknya yang tidak minjam uang, istrinya tidak minjam uang, ikut dapat bagian efek negatif daripada dustanya seorang suami. Karena dia pemimpin dalam rumah tangga. Dia yang berkuasa dalam rumah tangga itu. Sehingga yang lain terbawa pengaruh akibat akhlak buruknya berdusta. Apatah lagi kalau yang berdusta itu kepala desa. Kalau kepala desa berdusta, seluruh masyarakat akan menanggung akibat daripada dustanya seorang kepala desa. Camat berdusta, 1 kecamatan menanggung akibatnya. Bupati berdusta, 1 kabupaten terbawa pengaruh dustanya, efek negatifnya ditimbulkan orang 1 kabupaten. Gubernur berdusta, presiden berdusta. Apabila penguasa sudah berdusta, ingat, di akhirat Allah tidak acuhkan dia. Allah cuekin dia.
Allah tidak sapa dia, tidak dilihat oleh Allah, tidak dibersihkan oleh Allah, diberikan azab yang pedih. Banyak kita temukan dalam kehidupan ini. Orang-orang yang memiliki kekuasaan berdusta. Sebelum mendapatkan kekuasaan berjanji begini dan begitu. Kalau saya jadi, saya akan bangun ini, saya akan bangun itu. Ekonomi semakin baik. Harga kebutuhan menjadi murah. Masyarakat terangkat kesejahteraannya. Kita akan membangun dari desa ke kota. Kita akan majukan agama. Kita akan buat rumah adat jadi baik. Remaja-remaja kita bina. Pemuda-pemuda kita persiapkan masa depannya. Itu janji sebelum jadi. Tapi setelah jadi, mendapatkan kekuasaan, mendapatkan jabatan, ternyata jauh dari apa yang diharapkan. Menunjukkan apa? Dia berdusta. Tidak sesuai apa yang dikatakan dan apa yang dia tunjukkan sebagai buah karya selama dia menjabat. Tidak sesuai. Bahkan korupsi menjadi-jadi. Pungli pun terjadi. Akibat dari apa? Akibat dari mendapatkan jabatan dengan cara yang salah. Orang karena ingin mendapatkan jabatan, kekuasaan, orang sanggup melakukan apapun. Apapun sanggup dia lakukan. Menghalalkan segala cara, melakukan sogok menyogok, money politik. Tolong pilih saya, ini uangnya. Rasul menjelaskan, la'anallahu rashi wal murtashi wal ra'isul ladzi bainahuma. Allah melaknat penyogok. Saya calon seorang pemimpin. Karena saya ingin dipilih, saya sogok itu pemilih. Ini 500.000, 250.000, 300.000, pilih saya. Saya jadi rakyat makmur. Bohong. Kata Rasul mengatakan saya dilaknat karena saya menyogok. La'anallahu rashi. Allah melaknat penyogok. Wal murtashi, dan orang yang menerima sogokan. Pemilih, rakyat menerima sogokan dari calon kepala daerah, menerima sogokan dari calon anggota legislatif, dia dilaknat oleh Allah. Yang menyogok dilaknat, yang kena sogok dilaknat. Warra'isul ladzi bainahuma. Dan Allah melaknat orang yang tukang bawa uang sogok. Siapa dia? Tim sukses. Tim sukses yang mengantarkan uang ke rumah-rumah, serangan fajar, serangan tengah malam, termasuk dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah min zalik. Belumlah kita sampai di akhirat. Di dunia kita sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akibat perbuatan itu. Maka banyak orang berbohong. Setelah dia mendapatkan kekuasaan, yang lebih penting baginya bagaimana mengembalikan dana, biaya yang sudah dihabiskan untuk menyogok rakyat. Masalah pembangunan nomor sekian. Saya menyampaikan hal ini berangkat dari kasih sayang saya kepada para penguasa, para pemimpin, bukan karena kebencian. Kita ingin para pemimpin kita, para penguasa kita, raja-raja kita, mereka masuk ke surga Allah.
Mereka pada hari kiamat dilindungi oleh Allah. Sab'atun yuzilluhumullah fi yawma la zilla illa zilluhu. Nanti di akhirat ada 7 golongan yang dilindungi oleh Allah. Hari itu tidak ada perlindungan selain pada perlindungan Allah. Siapa itu? Imamun adil, pemimpin yang adil. Bukan malikul kadzab, pemimpin berdusta. Ini kedua. Lalu yang ketiga, kata Rasul menjelaskan, orang yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak dipandang oleh Allah, tidak dibersihkan dia daripada dosa-dosa oleh Allah, malah dia diberi azab yang pedih. Siapa dia? Yang ketiga adalah wa'ailun mustakbir. Siapa itu? Orang miskin sombong. Ada orang miskin sombong? Ada. Menunjukkan ada hadisnya menjelaskan. Menunjukkan ada orang miskin sombong. Orang kaya sombong. Wajar. Walaupun sombong memang tidak boleh. Sombong itu tidak boleh. Siapapun tidak boleh sombong. Yang sombong itu Allah. Ada 2 yang sombong. 1, Allah sombong. Allah sombong. Allah mutakabbir. Memang Allah itu sombong. Karena Allah maha besar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Allah segala-galanya. Allah maha kaya, Allah maha besar, Allah maha kuasa. Allah segala-galanya. Allah sombong wajar. Allah Tuhan kita. Allah menciptakan kita. Yang kedua yang sombong itu iblis. Nah kalau kita sombong, emangnya siapa kita? Allah bukan, disebut iblis kita tersinggung. Siapapun sombong tidak boleh. Tetapi kalau orang kaya sombong, ada yang dia sombongkan. Kenapa orang kaya sombong? Apa yang dia sombongkan? Rumahnya besar, dia sombong dengan rumah besar. Pejabat sombong, apa yang dia sombongkan? Jabatannya dia sombongkan. Nih, saya pejabat nih. Saya eselon sekian nih. Pangkat saya sekian nih. Orang kaya rumahnya, mobilnya, uangnya, tanahnya luas. Itu dia sombongkan. Orang miskin, apa yang dia sombongkan? Orang miskin sombong. Bagaimana orang miskin sombong? Yang pertama, orang miskin sombong itu pertama, kita orang miskin tapi berpenampilan, bergaya seperti orang kaya. Sombong. Kenapa? Kita tidak mau berpenampilan apa adanya. Kita orang miskin. Kita sanggup beli baju sebenarnya menurut kemampuan kita, misalnya harga 200.000 baju kita. Lalu kita tanya baju orang kaya. Kayo berapa kayo beli baju datung? Oh baju aku 1.600.000. Kita mau pula beli 1.600.000 walaupun kita harus kredit dan ngutang. Kita belilah. Baju harga 1.600.000. Sebenarnya itu kelasnya baju orang kaya. Sanggup kita kerja dalam orang tiap hari. Gaji sehari 100.000. Harga baju 1.600.000. Kita kerja 16 hari. 16 hari kerja untuk 1 helai baju. Pakai baju baru, sementara di rumah beras tidak ada. Minyak goreng tidak ada. Alat memasak tidak ada. Karena yang penting bagi kita baju baru. Sebab yang lebih penting bagi kita penampilan keluar. Bukan masalah di rumah. Walaupun di rumah tidak makan.
Ini sombong. Orang miskin berpenampilan seperti orang kaya. Itu sombong. Dan akibatnya kalau kita orang miskin penampilan seperti orang kaya, pertama menyiksa diri. Karena jelas sulit untuk kita wujudkan. Yang kedua, kita bisa terjebak kepada perbuatan dosa. Misalnya pencurian, penipuan. Karena kita ingin memenuhi gaya hidup kita. Yang itu sebenarnya kita tidak mampu. Yang ketiga, akibatnya adalah kalaulah ada orang kaya yang mau membantu kita, agak segan dia membantu kita. Dia mau ajak kita kerja di ladang dia, gaji harian. Agak segan dia. Kenapa? Penampilan kita itu sudah overacting. Sudah melampaui batas. Jadi orang miskin sombong itu pertama berpenampilan, bergaya sebagaimana orang kaya. Lalu yang kedua, orang miskin yang sombong itu bagaimana? Orang miskin yang sombong itu dia sudah tahu dirinya miskin. Tapi bangun paginya lambat. Orang kaya jam 4 pagi dia melakukan sholat tahajud misalnya. Setelah dia sholat tahajud dia tidak tidur menjelang subuh. Dia tunggu waktu sholat subuh. Sementara orang miskin yang sombong, waktu orang kaya tahajud, dia tertidur ngorok. Waktu orang kaya sholat subuh berjamaah di masjid, orang miskin masih tertidur. Orang miskin yang sombong, masih tidur dia. Orang kaya sudah sampai di ladangnya, sudah sampai di kantornya, sudah sampai di sawahnya. Sementara orang miskin baru bangun tidur. Di tengah hari dia pun tidur. Kita tahu diri kita miskin, tapi kita jadi orang pemalas. Ini orang miskin sombong. Kenapa sombong? Kalau kita tahu diri kita miskin, kita mesti kerja keras. Di dalam keimanan kita, takdir itu ada dua macam. Ada namanya takdir mubram. Takdir yang tidak bisa dirubah. Kematian itu tidak bisa dirubah. Kapan kita mati, di mana kita mati, tidak ada yang bisa berubahnya. Kalau hari ini mati, ya mati. Kalau kita mati di sana, ya di sana, tidak bisa di sini. Tidak ada yang bisa merubahnya. Jenis kelamin, tidak ada yang bisa merubahnya. Tapi ada yang kedua, itu takdir mu'allaq. Takdir yang bisa dirubah. Contohnya, orang bodoh jadi pintar. Itu bisa dirubah. Orang miskin jadi kaya. Bisa asal dia kerja keras. Dia bekerja keras. Dia pandai memanage hasil daripada pekerjaannya. Mana yang prioritas, mana yang lebih utama, mana yang lebih penting untuk dia dapatkan. Mana yang bisa ditunda untuk didapatkan. Mana yang harus hari ini, mana yang bisa besok. Jadi orang miskin yang sombong sudah miskin pemalas. Itu sombong. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib suatu kaum sebelum dialah yang merubah nasib dirinya sendiri. Yang ketiga, orang miskin yang sombong itu orang miskin yang menolak kebenaran. Jadi kita udah miskin, kebenaran ditolak pula. Akibatnya apa? Fid dunya sayyi'ah wa fil akhirati sayyi'ah. Di dunia kehidupan sudah buruk, di akhirat buruk lagi. Padahal yang kita doakan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia baik, akhirat baik. Dan yang keempat, orang miskin yang sombong itu adalah orang miskin tapi menyepelekan orang lain. Kita miskin, saya miskin. Tapi semua orang saya anggap ringan, kecil. Nggak ada apa-apanya orang itu.
Ini sombong. Jadi 4 hal ini membuat orang, kalau ada pada diri orang miskin, dia sudah bisa dikatakan orang miskin yang sombong. Dan akibat daripada kesombongan wa'ailun mustakbir tadi, dia tidak diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian dirahmati Allah, mari kita menjaga diri kita, keluarga kita. Jangan sampai kita termasuk ke dalam orang yang sudah menikah melakukan perzinaan. Jadi penguasa, jadi pemimpin tapi berdusta. Dan orang miskin yang sombong. Kalau ada 3 ini, maka Allah tidak ajak kita bicara pada hari kiamat. Allah tidak mau memandang diri kita. Allah tidak mau membersihkan kita daripada dosa-dosa. Maklah kita diberikan azab yang pedih. Na'udzubillah min zalik. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi na'budu wa nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.